Gimana sehari-hari kalau nggak jualan mau makan apa gitu. Gimana caranya apa terus minta terus kan nggak mau. Suara ini jadi tanda kakek Ngadiran tengah memanggil pelanggan. Berharap siapapun yang mendengar gentingan ini akan mampir membeli segelas ataupun 2 gelas dagangannya. Pedagang es cendol sejak tahun 2010, pria asal Yogyakarta ini tak pernah berhenti melangkahkan kaki berkeliling kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejak pagi hingga sore. Mulai Mampang Perapatan, Senopati, hingga terkadang Gatot Subroto. Setiap pagi pukul 9, tubuh rentannya sudah terlihat mendorong gerobak usang. Langkahnya tertatih, melintasi jalan raya yang jarang sekali sepi kendaraan. Memang berbahaya, meski demikian ini tak mengapa. Sebab tak ada lagi yang mampu ia lakukan demi dapat bertahan hidup di ibu kota di usianya yang sudah memasuki angka 82 tahun. Kalau dulu udah pernah keserempet itu kan numpak motor. Orangnya numpak motor. Saya kan baru berhenti di situ jatuh semuanya. Itu di Mangga Besar juga situ di Gatot Subroto. Dekat Jam Sotek itu. Saya baru jalan begitu, itu ada disangkut motor gitu. Sampai semuanya pecah diganti, cuma diganti 700. Berjalan perlahan menjadi kunci. Sesekali istirahat untuk mengumpulkan kembali tenaga yang tersisa. Tak mengapa lama, asalkan sampai di titik keramaian. Dengan harapan lebih banyak orang yang akan melepas dahaga dari dagangannya. Namun terkadang kenyataan tak selalu sesuai ekspektasi. Dulu tuh ya alhamdulillah jam 3 udah pulang. Bawaannya ya ada 2 toples segini, tapi sekarang bawa 2 toples segini aja belum tentu habis, Bu. Kalau bersih itu kadang ya nggak tentu sih. Kadang-kadang yang dapat 150, kadang-kadang ya dapat 200, nggak tentu, Bu. Penghasilan per hari itu masih harus dipotong modal sebesar Rp80.000. Ia juga harus menyisihkan Rp30.000 untuk membayar kontrakan sebesar Rp800.000 per bulan. Terkadang uangnya hanya tersisa Rp40.000 untuk biaya makan harian dan tabungan guna dana darurat. Mbah Ngadiran tak terdaftar dalam program jaminan kesehatan apapun. Tanggungan-tanggungan itulah yang jadi semangat Simbah untuk terus bekerja. Tangan gemetar serta tubuh yang renta bukan alasan untuk menyerah. Baginya, asalkan halal dan tidak meminta-minta, itu sudah cukup. Cuaca yang kurang mendukung jadi tantangan bagi Mbah Ngadiran. Ia terkadang terpaksa libur berjualan. Biaya modal pun terpakai untuk kebutuhan hidup hari itu. Gimana sehari-hari kalau nggak jualan mau makan apa gitu. Gimana caranya apa terus minta terus kan nggak mau. Berbagai pekerjaan pernah ia lakukan saat masih muda. Kuli bangunan, tukang kebun, supir pribadi, hingga asisten rumah tangga pernah ia jajal. Kini di usia tuanya hanya berjualan cendol yang mampu ia lakukan. Beruntung di kota besar ini masih banyak orang yang baik hati memberikan rezeki. Membeli cendol dengan harga lebih, memberikannya makanan dan sembako, atau memberi uang. Itulah yang meringankan Ngadiran mencukupi kebutuhan hidup hariannya. Usia Bapak ini sih kasihan sebenarnya udah tua. Harusnya banyakkan istirahat di rumah, biar anaknya yang bekerja. Namun pahit juga ia rasakan selama puluhan tahun mengadu nasib di Jakarta. Hasil jerih payahnya kerap kali dicurangi, ditipu berkali-kali oleh orang-orang tak punya nurani.
ikhlas. Satu-satunya yang bisa dilakukan karena ia percaya Tuhan sudah mengatur rezeki. Sering Bu, saya dulu zamannya udah jualan cendol begini kan di pos PDI itu cuma 2 juta, saya udah pernah pertama kali diinjak kakinya. Saya uang salan aja dulu tuh, saya orang-orang sini gitu. Di sisa hidupnya ini, Ngadiran tak punya siapa-siapa lagi selain istri yang setia menemaninya sejak tahun 1964. Ketiga anaknya telah meninggal dunia di usia muda, sehingga dirinya lah satu-satunya harapan untuk bisa bertahan hidup di ibu kota meski tubuhnya sudah renta. Di kontrakan sederhana di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan inilah Ngadiran dan teman hidupnya tinggal. Sang istri bertugas membuat cendol usai azan subuh berkumandang. Jari-jarinya secara perlahan membuat adonan cendol yang diharapkan menjadi rupiah untuk menyambung hidup. Sang istri yang terpaut usia 5 tahun lebih tua ini dulunya membantu Ngadiran menjadi buruh cuci. Kini tenaga tak ada lagi, sehingga hanya dengan cara inilah ia mendukung sang suami. Kerinduan terhadap buah hati dan sanak saudara kerap ia rasakan di bilik sederhana yang telah ia tempati 4 tahun belakangan. Di sisa hidupnya ini, Ngadiran berkeinginan pulang kampung, menikmati hari tua di rumah pemberian mendiang ayahnya dengan bertani. Di Jakarta tidur bayar ya. Kalau saya bergas waras, kalau sakit gimana? Nanti yang ngurusin siapa? Keinginan sederhana itu belum juga terwujud hingga kini, karena tak cukup dana untuk kembali ke tempat ia dibesarkan. Harapannya ialah kesehatan tubuh agar dapat terus bekerja, mewujudkan cita-cita terakhirnya itu. Puti Fanfudi, Imam Muhairib, Jakarta.